Pernahkah Bapak Ibu sudah rebahan jam 9 malam, tapi mata masih terbuka sampai jam 11 malam? Bahkan jam 1 pagi masih belum bisa tidur juga. Lalu akhirnya bangun pagi dengan kepala berat, tubuh pegal, dan hati rasanya kosong. Saya paham betul perasaan itu karena hampir setiap minggu ada pasien lansia yang datang ke saya dengan keluhan sama. "Dok, kenapa ya saya nggak bisa tidur tanpa obat?" Padahal tubuh sudah lelah, pikiran ingin istirahat, tapi mata rasanya tidak mau diajak kompromi. Padahal Bapak Ibu tahu, tidur itu adalah waktu tubuh memperbaiki diri. Saat kita tidur, otak membersihkan racun, jantung menurunkan tekanannya, dan sel-sel tubuh memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi kalau kita kurang tidur, apalagi terus-menerus. Tapi tenang, di episode kali ini saya akan membagikan rahasia yang sederhana tapi ampuh, yaitu rutinitas 30 menit sebelum tidur. Kebiasaan ringan yang terbukti secara medis membantu banyak lansia tidur nyenyak tanpa harus bergantung pada obat tidur. Ini bukan teori, tapi hasil pendampingan nyata dari ratusan lansia yang kini bisa tidur lelap setiap malam. Jadi, siapkan secangkir air hangat, duduk dengan tenang, dan mari kita pelajari bersama langkah-langkah kecil yang bisa mengubah malam Bapak Ibu menjadi waktu paling damai dalam hidup Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke rutinitasnya, saya ingin Bapak Ibu memahami dulu satu hal penting. Mengapa semakin bertambah usia, tidur kita makin sulit nyenyak? Secara medis, kualitas tidur kita sangat dipengaruhi oleh hormon yang bernama melatonin, hormon alami yang dihasilkan otak saat malam hari. Nah, setelah usia 50 tahun, produksi melatonin ini bisa menurun hingga 50%. Artinya, tubuh tidak lagi mendapatkan sinyal gelap dan tenang sekuat dulu. Selain itu, banyak lansia mengalami gangguan kecil yang sering diabaikan, seperti sering buang air kecil malam, nyeri sendi, pikiran cemas, atau konsumsi obat tertentu yang ternyata mengganggu fase tidur dalam. Kalau semua itu dikombinasikan, maka tidak heran, tidur jadi terasa dangkal, sering terbangun, dan sulit mencapai fase tidur nyenyak yang disebut deep sleep. Saya sering bilang pada pasien saya, tidur itu bukan sekadar memejamkan mata, tapi mempersiapkan diri untuk beristirahat dengan tenang. Karena itu, kuncinya bukan di obat tidur, melainkan pada kebiasaan kecil sebelum tidur. Saya ingat seorang pasien saya, Ibu Murni, usia 67 tahun. Beliau sudah hampir 3 tahun setiap malam minum obat tidur dari apotek. Awalnya membantu, tapi lama-lama dosisnya harus ditambah. Tubuhnya makin lemas, pagi hari pusing, dan setiap kali tidak minum obat, semalaman tak bisa tidur. Ketika beliau datang, saya ajak beliau ubah satu hal saja, bukan obatnya, tapi rutinitas sebelum tidurnya. Dalam waktu 3 minggu, tanpa obat, beliau bisa tidur 6 hingga 7 jam setiap malam. Jadi, jangan remehkan 30 menit terakhir sebelum tidur, karena di sanalah tubuh kita belajar untuk mematikan dunia luar dan menyalakan ketenangan dari dalam diri. Setelah ini, saya akan pandu langkah demi langkah apa yang sebaiknya dilakukan menit ke-30, ke-20, ke-10, hingga akhirnya tubuh benar-benar siap tertidur dengan damai. Bapak Ibu, rahasia tidur nyenyak dimulai bukan saat kita berbaring, tapi 30 menit sebelum itu. Karena di saat-saat itulah tubuh dan pikiran mulai menurunkan kecepatannya. Cobalah langkah sederhana ini. Matikan televisi, jauhkan ponsel, dan redupkan lampu rumah. Cahaya terang dan suara berita bisa membuat otak tetap aktif, seolah hari masih siang. Penelitian dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa paparan cahaya biru dari layar gadget menghambat produksi hormon melatonin hingga 23%. Lalu,
mandi air hangat atau cuci kaki dengan air hangat suam-suam kuku. Panas lembut dari air membantu melebarkan pembuluh darah, membuat tekanan tubuh menurun perlahan, dan memberi sinyal kepada otak sudah saatnya beristirahat. Saya ingat Pak Rasto, pasien saya usia 72 tahun. Beliau sulit tidur selama bertahun-tahun. Setiap malam ia menonton berita hingga larut. Setelah saya minta untuk matikan TV jam 8 malam dan mandi air hangat, dalam seminggu beliau bilang begini, "Dok, baru kali ini saya bisa tidur jam 9 tanpa obat." Menit-menit awal sebelum tidur bukan waktu untuk berpikir tentang besok, tapi waktu untuk bersyukur atas hari ini. Penelitian dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa paparan cahaya biru dari layar gadget menghambat produksi hormon melatonin hingga 23%. Lalu, mandi air hangat atau cuci kaki dengan air hangat suam-suam kuku. Panas lembut dari air membantu melebarkan pembuluh darah, membuat tekanan tubuh menurun perlahan, dan memberi sinyal kepada otak sudah saatnya beristirahat. Saya ingat Pak Rasto, pasien saya usia 72 tahun. Beliau sulit tidur selama bertahun-tahun. Setiap malam ia menonton berita hingga larut. Setelah saya minta untuk matikan TV jam 8 malam dan mandi air hangat, dalam seminggu beliau bilang begini, "Dok, baru kali ini saya bisa tidur jam 9 tanpa obat." Menit-menit awal sebelum tidur bukan waktu untuk berpikir tentang besok, tapi waktu untuk bersyukur atas hari ini. Di menit ke-20, tubuh mulai lebih rileks. Saatnya kita menenangkan detak jantung. Coba teknik ini Bapak Ibu. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Lakukan 5-10 kali. Secara medis, latihan ini menstimulasi saraf vagus, yaitu saraf yang mengatur relaksasi tubuh. Aktivitasnya menurunkan tekanan darah dan membantu otak masuk ke fase tidur alami. Kalau Bapak Ibu suka berdoa, ini waktu yang sangat baik. Setiap napas, setiap kata doa membantu pikiran melepaskan beban hari ini. Ada penelitian dari Harvard Medical School tahun 2021 yang menyebutkan, orang yang melakukan ritual spiritual sebelum tidur memiliki kualitas tidur 25% lebih baik daripada yang tidak. Saya pernah dampingi seorang nenek bernama Ibu Ratna, 75 tahun. Beliau sering menangis setiap malam karena merasa kesepian. Saat saya ajarkan teknik napas dan doa kecil sebelum tidur, beliau tersenyum sambil berkata, "Sekarang saya tidur sambil ngobrol sama Tuhan, Dok. Rasanya damai sekali." Di menit ke-20, tubuh mulai lebih rileks. Saatnya kita menenangkan detak jantung. Coba teknik ini Bapak Ibu. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Lakukan 5-10 kali. Secara medis, latihan ini menstimulasi saraf vagus, yaitu saraf yang mengatur relaksasi tubuh. Aktivitasnya menurunkan tekanan darah dan membantu otak masuk ke fase tidur alami. Kalau Bapak Ibu suka berdoa, ini waktu yang sangat baik. Setiap napas, setiap kata doa membantu pikiran melepaskan beban hari ini. Ada penelitian dari Harvard Medical School tahun 2021 yang menyebutkan, orang yang melakukan ritual spiritual sebelum tidur memiliki kualitas tidur 25% lebih baik daripada yang tidak. Saya pernah dampingi seorang nenek bernama Ibu Ratna, 75 tahun. Beliau sering menangis setiap malam karena merasa kesepian. Saat saya ajarkan teknik napas dan doa kecil sebelum tidur, beliau tersenyum sambil berkata, "Sekarang saya tidur sambil ngobrol sama Tuhan, Dok. Rasanya damai sekali."